Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Prasetyo Darmawan dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanda Yunita dari Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Kusuma dari Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Dwi Cahyono dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Indah Permatasari dari Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Nurmala, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, selaku dosen pengampu kami. Dan teman-teman semua yang kami hormati, saya Hari Prasetyo Darmawan, dan rekan-rekan kami ada Melanda Yunita, Miftahul Jannah, Nuri Indah Permatasari, Raffi Kusuma, dan Satria Dwi Cahyono. Di sini kami akan menjelaskan mengenai flowchart siklus penggajian. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari siklus penggajian. Pengertian dari siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Pemrosesan data dalam penggajian biasanya kompleks karena berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah-ubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian memerlukan modifikasi secara mendalam. Setiap perusahaan memiliki sistem penggajian yang sudah didesain sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Apabila desain dari sistem penggajian tidak benar, maka dapat mempersulit proses pengambilan keputusan dan mengganggu ketenangan kerja para karyawan. Selanjutnya ada aktivitas siklus penggajian yang akan dibacakan oleh saudara kami, Raffi Kusuma. Aktivitas siklus penggajian. Sebelumnya, sistem penggajian merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk bertahap. Dikatakan proses bertahap karena daftar gaji karyawan dibuat secara periode mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Begitu juga pun pembayaran gaji. Sebagian besar pegawai dibayar pada waktu yang bersamaan. Ada beberapa langkah yang ditentukan perusahaan untuk membayarkan gaji pada karyawannya melalui sistem penggajian, yaitu pertama, melakukan evaluasi dalam penerapan sistem akuntansi penggajian. Kedua, membuat sistem pengendalian internal untuk prosedur dan dokumen penggajian. Ketiga, menjalankan flowchart yang sudah dijalankan dengan flowchart yang sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Dan yang terakhir, menganalisis sistem akuntansi penggajian. Resiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Sistem pengelolaan penggajian bertujuan untuk menerapkan sistem pengendalian yang benar, sehingga dapat tercapai beberapa ketentuan. Yang pertama, mengotorisasi transaksi penggajian secara benar. Kedua, transaksi penggajian yang dicatat menunjukkan validitas yang tinggi. Ketiga, hanya transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi yang masuk ke dalam catatan. Keempat, pencatatan transaksi secara akurat. Kelima, mengikuti aturan pemerintahan tentang peraturan pembebanan pajak. Keenam, menjaga dari kehilangan aset. Dan yang terakhir, memenuhi unsur-unsur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem penggajian.
Pada saat pengendalian pembayaran gaji, ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian. Yang pertama, ada otoritas transaksi. Penting dilakukan untuk mengurangi timbulnya penggelapan gaji yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat nama pegawai yang tidak aktif. Yang kedua, ada pembagian tugas. Menetapkan pembagian tugas yang jelas, berikut dengan prosedur kerja yang harus dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga, ada supervisi. Tindakan tegas seorang pengawas dapat membuat aturan berjalan dengan tertib. Yang keempat, ada catatan akuntansi. Mudah dan jelas dalam melakukan rekam jejak akuntansi. Yang kelima, ada pengendalian akses. Setiap orang harus memiliki kepentingan yang jelas jika melihat catatan akuntansi. Yang terakhir, ada verifikasi independen. Lakukan pengawasan terhadap jam kerja, juru bayar, dan buku besar umum serta unit dalam pengelolaan daftar gaji. Master file gaji hanya boleh diubah oleh bagian personalia. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian tugas dalam pengendalian internal, agar tidak terjadi penggelapan gaji. Yang pertama, bagian personalia membuat kartu absensi hadir untuk melakukan perhitungan kehadiran karyawan dalam menentukan jumlah gaji karyawan. Yang kedua, bagian personalia melakukan perhitungan terhadap kartu jam hadir karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Yang ketiga, lalu bagian personalia merekap hasil penjualan dan perhitungan daftar bonus penjualan. Yang keempat, setelah bagian personalia membuat daftar bonus penjualan, lalu laporan gaji karyawan akan diserahkan ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak disetujui, laporan ini karyawan akan dikembalikan ke bagian personalia. Lalu yang kelima, jika disetujui, maka bagian personalia menyerahkan laporan gaji karyawan yang terdiri dari 2 rangkap yang akan diserahkan ke bagian keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Mela. Jadi, setelah diserahkan ke bagian keuangan, maka bagian keuangan akan membuat slip gaji, lalu akan diarahkan ke bagian kasir yang akan membuat cek dan meminta tanda tangan atau cek yang akan diserahkan ke pimpinan untuk disetujui. Setelah disetujui pimpinan, bagian keuangan akan melakukan pencairan transfer ke rekening mandiri. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada PT Samsung Mobile adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kartu absensi hadir. Adalah dokumen yang dibuat bagian personalia untuk mencatat kehadiran karyawan setiap hari dalam 1 bulan. Lalu ada laporan gaji karyawan. Dokumen ini berisi jumlah gaji setiap karyawan yang terdiri dari gaji pokok, bonus penjualan, dikurangi dengan berbagai potongan-potongan. Laporan gaji karyawan ini dibuat oleh bagian personalia serta diketahui oleh pimpinan perusahaan. Daftar bonus penjualan. Dokumen ini berisi jumlah bonus yang dihitung berdasarkan banyaknya penjualan yang dipegang masing-masing promotor. Lalu yang terakhir ada rekap daftar gaji, dokumen yang dibuat oleh bagian akuntansi berdasarkan daftar gaji. Baik, itulah, terima kasih. Sekian penjelasan flowchart penggajian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah.